Yes, students, today you are going to learn a new topic in Unit 2. And the topic is about I have waited a long time. In this unit, we are mostly talk about past perfect tense, present perfect tense, and future perfect tense. To help you understand this, I will explain it in bahasa. Ya, Miss akan bantu kalian untuk mengerti ini dengan cara Miss jelaskan dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi di dalam bahasa Inggris, mungkin kalian sudah tahu, ketika kalian membahas tentang sesuatu hal yang terjadi kemarin, hari ini, atau sekarang, dan besok, itu dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata kerjanya berbeda-beda ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia semua sama. Sudah makan, sedang makan, dan akan makan sama ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris dia akan berubah menjadi eaten, jadi eat, ate, dan eaten. Nah, di sini mungkin kalian juga pernah belajar di tempat lain, kalian kenal verb 1, verb 2, dan verb ketiga. Ya, itu bisa juga, tapi ada katanya sendiri. Nah, kalian bisa lihat di layar, base form itu adalah kata kerja dasar. Jadi dia dasar, dia tidak ada tambahan-tambahan apapun. Sedangkan kalau kalian menuliskan sebuah kalimat dalam present tense, itu berarti kejadian yang diulang-ulang setiap hari untuk menjadi sebuah aktivitas, untuk menjadi sebuah kebiasaan ya, itu menggunakan present tense. Dan present tense kata kerjanya juga tergantung sama subjek di depannya. Sedangkan kalau past tense berarti dia kejadiannya telah selesai di masa lampau dan tidak bisa terulang kembali. Ini sambil contoh. Kalian sudah lahir kan sekarang? Nah, bisa tidak kalian lahir kembali lagi? Tidak bisa kan? Itu dia masuk ke dalam past tense yang dikenal juga dengan born atau sudah lahir. Sedangkan present participle itu berarti yang sedang kalian kerjakan sekarang. Contohnya listening. Ya, listening berarti kalian sedang mendengarkan. Sedangkan past participle itu kejadian yang terjadi di masa lalu, tapi masih ada kaitannya dengan sekarang atau yang kalian kerjakan sekarang. Nah, itu yang akan kita pelajari di dalam past participle. Baiklah, kita masuk kepada penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama yaitu tentang past perfect tense. Apa itu past perfect tense? Past perfect tense adalah gramatika atau susunan kata yang digunakan untuk mengekspresikan suatu aktivitas yang telah usai sebelum waktu tertentu di masa lampau. Aktivitasnya telah selesai di waktu lampau, sehingga bila kalian perhatikan contoh di bawah ini, akan nampak bahwa past perfect tense diiringi dengan kalimat majemuk yang dapat berbentuk simple past maupun continuous karena semua aktivitas telah terjadi dan telah selesai di masa lampau. Nah, di sini kalau kalian mau tulis kalimat past perfect tense dalam bentuk positif, negatif, atau dalam kalimat tanya, kalian bisa perhatikan dulu rumusnya ya. Oke, kalau di dalam kalimat positif, kalian bisa menulis kalimat dengan rumus seperti ini. Subject, had, dan past participle form. Jadi subjek itu I, you, we, they, he, she, it. Dan juga bisa nama orang seperti Dewi, Ayu, dan seterusnya. Lalu dia diikuti dengan had dan juga participle form yang tadi ini sudah bahas ya, kata kerja. Oke, contoh kalimatnya adalah I had eaten when mom come home bringing lunch. Saya telah selesai makan ketika mama pulang ke rumah membawa makan siang. Nah, itu kan ada dua ya, kedua kejadian yang terjadi. Jadi, saya sudah selesai makan dulu, baru aktivitas yang kedua adalah mama pulang ke rumah membawa makan siang. Contoh kedua, yaitu by the time he went to bed, he had finished his homework.
pada waktu dia pergi tidur, dia telah menyelesaikan PR-nya. Nah, jadi dia sudah kerjakan dulu PR-nya, baru dia pergi tidur, seperti itu. Nah, kalau di dalam kalimat negatif, kalian tinggal tambahkan not di belakang kata had saja, yang maknanya tidak ya nanti. Jadi contohnya, the teacher had not stopped talking when the bell rang. Guru itu tidak berhenti berbicara ketika belnya sudah berbunyi. Jadi waktu belnya berbunyi, gurunya masih terus berbicara. Lalu contoh kedua, the boy had not crossed the road when the car rushed and hit him. Ada yang tahu bahasa Indonesianya kan tidak? Oke, jadi bahasa Indonesianya, anak laki-laki itu tidak menyeberangi jalan raya ketika mobil menabrak dan menghantam dia. Nah, jadi bisa saja anak itu ada di pinggir jalan, terus dia ditabrak. Ya, maknanya seperti itu. Sedangkan kalau kalimat tanya, kalian mau buat kalimat tanya untuk past perfect tense, kata had-nya itu dikedepankan. Had, subject, baru past participle form, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Jadi contohnya, had you delivered the message by this time last week? Sudahkah kamu mengirimkan surat itu waktu minggu lalu? Dan contoh kalimat yang kedua, had I locked the car when we left it at the parking lot? Sudahkah saya mengunci mobil ketika kita meninggalkan lapangan parkir? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam past perfect tense ini, penggunaan had dan participle form itu untuk semua subjek. Maupun subjek I, you, we, they, he, she, it, dia tetap menggunakan had, tidak ada berubah ya. Sedangkan kalau kalian mau singkat kata had not, kalian bisa tulis sebagai hadn't. Jadi seperti yang kalian lihat di layar ya. Oke, penjelasan yang kedua yaitu tentang present perfect tense. Present perfect tense itu adalah susunan kata atau gramatika yang digunakan untuk mengekspresikan suatu aktivitas yang terjadi pada waktu tertentu yang tidak spesifik di masa lampau. Selain itu, present perfect juga dapat menunjukkan bahwa suatu aktivitas diulangi beberapa kali atau kerap kali terjadi di masa lampau, namun tanpa menunjukkan waktu yang spesifik. Jadi dia sering terjadi, tapi waktu pastinya tidak diketahui. Oke, kalau kalian mau menuliskan present perfect tense dalam kalimat positif, ini ada rumusnya, yaitu subject, dia diikuti dengan have atau has, dan dia diikuti lagi dengan past participle form. Nah, di sini have atau has itu kalian tidak bisa sembarangan tulis, dia ada aturannya. Jadi ketika kalian menggunakan subjek I, you, we, they, dia menggunakan have. Sedangkan he, she, it, dia menggunakan has. Kalau seandainya nama orang dia lebih daripada satu, contohnya kayak Dewi dan Ayu, itu berarti dia menggunakan have. Karena orangnya lebih dari satu. Oke, kita langsung ke contohnya. I have visited Paris so many times. Saya telah mengunjungi Paris banyak kali. Nah, kata banyak kali di sini dia menunjukkan present perfect tense karena untuk waktu pastinya atau waktu dia pergi ke Paris itu dia tidak terlalu tahu pada tahun kapan dia pergi, tapi yang dia ingat dia sudah pergi ke Paris itu banyak kali. Bisa saja tahun 2007 dia ke Paris, 2010 dia ke Paris, 2015 dia ke Paris, dan 2020 dia ke Paris. Itu masuk ke dalam present perfect tense. I have visited Paris so many times. Sedangkan the weather has been nice lately, itu artinya cuaca baru-baru ini sangat baik, atau ya cuaca akhir-akhir ini cerah. Jadi bisa saja Senin sampai Rabu cerah, Kamis hujan, Jumat sampai Minggu cerah,
sehingga kalian bisa menyimpulkan bahwa 1 minggu ini cuacanya cerah. Nah, kalau kalian mau tulis kalimat negatif untuk present perfect tense, itu kalian tinggal tambahkan not saja di belakang kata have atau has. Contohnya, I have not written anything in the past week. Saya belum menuliskan apapun di minggu-minggu ini. Nah, terus ya, she has not replied any of my messages. Dia belum membalas pesan-pesan saya. Nah, jadi has not di sini artikan bukan sebagai tidak, tapi sebagai belum. Kalau I have atau she has tadi sudah, berarti kalau she has not atau I have not berarti saya belum atau dia belum, ya, seperti itu. Oke, untuk kalimat tanya dalam present perfect tense, kalian tinggal pindahkan have atau has itu tadi ke depan. Jadi dia ke depan, lalu subject, past participle, dan jangan lupa diikuti dengan kalimat tanya. Contohnya, have you eaten anything today? Sudahkah kamu makan sesuatu hari ini? Itu ya contohnya. Nah, perhatikan yang tadi sudah jelaskan, kalau have atau has untuk present perfect tense dia diikuti dengan subject. I, you, we, they menggunakan have dan he, she, it menggunakan has. Kalau kalian mau singkat penulisan dari have not, kalian bisa pakai haven't atau belum, dan has not bisa disingkat sebagai hasn't. Artinya sama, yaitu belum. Oke, penjelasan yang terakhir yaitu future perfect tense. Jadi future berarti masa depan, ya. Ya, future perfect tense itu adalah susunan kata atau gramatika yang digunakan untuk membahas suatu aktivitas yang akan selesai atau akan terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Nah, contohnya nih, kalian dikasih tugas buat makalah bahasa Indonesia. Kalian sudah buatnya dari tanggal 17 kemarin, terus 18 masih kerjakan, 19 masih kerjakan, tanggal 22 sudah dikumpulkan atau sudah selesai. Nah, itu baru pada saat tanggal 22 itulah kalian menggunakan future perfect tense ini. Nah, contoh langsung ke kalimatnya, tapi sebelumnya kita lihat dulu rumusnya. Rumus dari kalimat positif untuk future perfect tense yaitu subject, will. Nah, jadi di sini ada kata will, ya, untuk menunjukkan future, lalu have dan juga past participle form. Oke, contohnya, I will have reached the top tier management by the next 5 years. Saya akan mencapai puncak manajemen nanti 5 tahun kemudian. Nah, jadi contoh tersebut berarti nanti 5 tahun ke depan baru dia bisa ada di puncak manajemen. Nah, kata ini manajemen di sini berarti kan dia tidak memulainya langsung saja. Pasti dari dulu dia sudah berusaha, sekarang dia berusaha. Nah, nanti baru 5 tahun kemudian dia akan ada di posisi manajemen itu. Oke. Contoh kedua, mother will have retired from work by the time I finish college. Jadi, mama akan pensiun dari pekerjaan ketika saya lulus dari kuliah. Jadi sekarang nih masih kuliah, terus mamanya masih kerja. Jadi nanti baru mamanya pensiun ketika anaknya sudah lulus kuliah. Nah, untuk kalimat negatif, kalian tinggal tambahkan not di belakang kata will. Jadi will, not, baru have dulu. Kita langsung bahas ke kalimat dari negative sentence of future perfect tense. The teacher will not have tolerated the same behavior if it happens again the next semester. Guru tidak akan mentoleransi kelakuan yang sama jika kelakuannya masih terulang di semester berikutnya. Untuk kalimat pertanyaan dari future perfect tense, kata will-nya dia ditaruh di depan. Will, subject,
have, baru past participle verb, dan diakhiri dengan kalimat tanya. Contoh kalimatnya, will you have finished breakfast when I pick you up tomorrow morning at 8? Akankah kamu selesai makan pagi ketika saya menjemput kamu besok pagi jam 8? Dan contoh selanjutnya, will she have done all her homework for Monday before we go on vacation this weekend? Akankah dia menyelesaikan semua PR-nya hari Senin sebelum kita berangkat berlibur pada minggu ini atau pada pekan ini? Nah, jadi kata will di sini dia diartikan sebagai akankah, ya, seperti itu, atau akan, sama saja maknanya. Nah, untuk penggunaan subjek dan will, dia mana-mana saja bisa masuk, I, you, we, they, he, she, it, tetap pakai will tanpa tambahan apapun. Sedangkan kalau will not, kalian bisa singkat dia sebagai won't. Well, that's my explanation. And now, Miss akan berikan kesimpulan singkat saja tentang materi yang tadi kita sudah bahas ya. Oke, jadi kalau untuk past perfect tense itu karakteristiknya harus ada kata had di kalimatnya. Dalam contoh ini, I had eaten when you came here. Saya sudah selesai makan ketika kamu tiba di sini. Sedangkan kalau untuk present perfect tense, itu yang menjadi karakteristiknya adalah penggunaan kata have atau has. Nah, untuk contoh kasus ini, Miss kasih pakai yang I sehingga dia berpasangan sama have. Sehingga kalimatnya, I have been cooking for 15 minutes. Kalau seandainya subjeknya he atau she, jadi kalian tinggal rubah saja have jadi has. Contohnya, she has been cooking for 15 minutes. Dan yang terakhir yaitu future perfect tense. Itu kata cirinya yang mendasar yaitu ada kata have been. Dalam kalimat ini, I will have been in this hospital until tomorrow morning. Oke, kalau kalian punya pertanyaan terkait materi ini, boleh ditanyakan ya. In next slide, you will see in the slide understanding check. Kalian akan lihat di layar selanjutnya yaitu understanding check atau cek pemahaman. Miss akan kasih beberapa contoh kalimat dalam tense present perfect tense, future perfect tense, atau bahkan past perfect tense. Kalian tentukan manakah di antara kalimat-kalimat itu yang termasuk past perfect tense, present perfect tense, dan juga future perfect tense. Nanti Miss akan kasih tunjuk ya. Dan kalian coba untuk menjawabnya secara pribadi di rumah atau di mana saja ketika kalian mendengarkan video penjelasan dari Miss ini. Jadi understanding check. Jadi Miss cek kalian punya pemahamannya. Tentukan apakah kalimat-kalimat di bawah ini itu termasuk dari past perfect atau present perfect atau future perfect tense. Oke, number 1. The sentence number 1. The mechanic will have repaired my car tomorrow. Ayo, apa jawabannya kira-kira? Dia termasuk past perfect kah, present perfect, atau future perfect? Apa ayo? Will have. Ya, dia adalah future perfect tense karena ada kata will have repaired my car tomorrow. Jadi mekanik itu akan menyelesaikan perbaikan mobil saya besok. Dan yang kedua, my family moved to our new house in 2019 when I had finished my elementary school. Kira-kira dia apa ayo? Apakah future perfect lagi? Atau present? Atau past?
Dan jawabannya adalah past perfect tense, karena ada dua kejadian ya. Jadi my family pindah rumah, dan setelah dia pindah baru dia lulus SD, sehingga dia masuk sebagai past perfect tense. Yang ketiga, Andy and Nia have started a new job this week. Nah, ini kayak tadi Miss bilang nih, ada dua nama, dia pakai have dan started. Kira-kira dia masuk sebagai apa nih? Sebagai present perfect tense ya. Di Andy and Nia have. Kalau seandainya Andy saja berarti Andy has. Oke. Check number 4. You had gone to Jayapura when Peter said goodbye yesterday. Apa yo? Ada kata had-nya nih. Nah, sama kayak nomor 2, ada when I had finished. Jadi you had gone to Jayapura when Peter said goodbye yesterday. Jadi jawabannya adalah past perfect tense. Oke, check number 5 itu on the 15th September it will have been 2 months since we met for the first time. Dia masuk sebagai future perfect tense karena ada kata will di situ. And the last one, Peter has gone to the bookstore lately. Peter baru saja pergi ke toko buku baru-baru ini atau akhir-akhir ini. Dia masuk ke dalam present perfect tense karena kata keterangan lately atau baru-baru ini kita tidak tahu jam pastinya kapan atau hari apa dia pergi, kita tidak tahu. Baiklah, itu tadi penjelasan Miss dan juga kalian sudah cek-cek pemahaman kalian. Kalau masih salah semua tidak apa-apa, berarti kalian bisa belajar lagi, lihat lagi videonya, nonton videonya, dan juga baca-baca modul yang sudah Miss kasih untuk diketahui dan dipahami supaya bisa bermanfaat di kemudian hari. Kalian bisa berbicara dengan menggunakan future perfect tense, past perfect tense, atau present perfect tense ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita dan penjelasan Miss. Dan juga jangan lupa ada tugas tak 1, 2, 3, dan 4. Dan juga vocabularies-nya jangan lupa dijawab. Kalau ada pertanyaan atau mau tanya apa saja yang berkaitan sama kita punya materi pembelajaran, boleh tanyakan Miss di Google Classroom atau di WA juga bisa. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Miss. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.